Saya akan berikan tema khotbah. Sudahkah kita memiliki pakaian pesta? Karena Alkitab katakan orang yang tidak memiliki pakaian pesta pada hari penghakiman dia akan ditolak. Banyak yang terpanggil, tapi cuma sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Orang lebih memilih jalan lebar daripada jalan sempit. Kalau jalan sempit susah Pak, banyak aturan. Setiap hari Minggu tegur. Itu aja. Kita juga ingin bebas Ibu Pendeta. Setiap kali firman tegur. Kapan kami bebas? Makanya Alkitab katakan banyak yang terpanggil, tapi cuma sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Siapakah yang terpilih? Orang yang punya pakaian pesta. Apakah arti daripada pakaian pesta? Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12 sampai 15. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau, itulah pakaian pesta. Ya. Saudara, seorang raja dia mengadakan satu pesta perkawinan anaknya. Dia katakan kepada hamba-hambanya, pergi undang orang-orang yang aku pilih. Ketika hamba-hambanya pergi mengundang mereka, Alkitab katakan begini. Ada yang mengatakan begini, aduh saya sibuk, saya mau pergi ke ladang. Ada lagi yang bilang, aduh saya sibuk, saya mau pergi urus usaha saya. Dan yang lain lagi, saudara, kata Alkitab, ketika hamba-hambanya pergi mengundang orang-orang yang dipilih oleh raja, bukannya mereka meresponi undangan itu, malah mereka dibunuh. Akhirnya raja marah. Raja katakan begini, oke, kalau orang-orang yang aku pilih tidak mau datang ke pesta perjamuan anakku, sekarang begini, pergi kalian ke jalan-jalan, ambil siapa saja yang kamu temui, mau dia orang jahat, mau dia orang baik, bawa dia ke pesta perjamuan anak domba. Kenapa banyak penginjil-penginjil jalanan yang Tuhan bawa di jalan-jalan? Ada yang menginjil di terminal, ada yang menginjil di pasar-pasar, ada yang menginjil di jalan-jalan. Makanya Tuhan katakan begini, oke, kalau mereka tidak mau datang ke perjamuan pesta anakku, silakan pergi ke jalan-jalan. Siapa saja yang kamu jumpai, mau orang baik, mau orang jahat, bawa dia ke sini. Tapi dengan catatan, mereka harus pakai pakaian pesta. Ya Pak Martin? Kalau tidak pakai pakaian pesta, itu diapakan Mama Rosa? Ditolak. Saudara, inilah pakaian pesta. Ya. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, artinya pakaian pesta berbicara perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nak gampang memang masuk surga, susah saudara. Mau ikut itu jalan Tuhan susah. Nak boleh beginilah, nak boleh begitulah, nak boleh kita mundur sedikit salah, mau belok kiri salah, mau belok kanan juga salah. Tuhan mau harus lurus. Mau masuk ke dalam kerajaan surga susah. Kenapa sekarang saudara banyak gereja-gereja kosong, banyak gereja-gereja ditutup, terutama luar negeri. Saya lihat Amerika, ya, Kolombia, Filipina, banyak gereja-gereja tutup. Karena apa? Orang lebih tertarik pergi ke bar, orang lebih tertarik pergi pesta bola dugem daripada injak di rumah Tuhan. Saudara, Alkitab katakan sekarang waktunya kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan, karena Tuhan akan mempersingkat waktunya. Coba kita buka dulu ayatnya, Matius 24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.
Mama Loisa, kira-kira kalau Tuhan kasih tambah lagi ini waktu, kira-kira kita selamat nggak? Nggak selamat. Makanya firman Tuhan katakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. Karena apa? Banyak sekali kerikil-kerikil yang kita akan hadapi di depan. Syukur kalau kita bertahan. Kalau nggak bertahan, kalau kita nggak tahan godaan gimana? Dan Alkitab katakan, sebelum kedatangan Tuhan akan datang bulu murtad. Banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan akan tumbang, akan jatuh, Pak. Itu Alkitab sudah katakan. Kita nggak bertahan dengan proses yang Tuhan izinkan. Makanya dia katakan, sesungguhnya waktu aku akan persingkat. Karena orang-orang pilihannya yang masih tetap setia sampai sekarang. Amin, Pak Simpson. Amin. Jangan pernah sia-siakan waktu, saudara. Sekaranglah waktunya. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, tiba-tiba besok kita mati. Syukur-syukur kalau kita mati langsung surga. Alkitab katakan di Wahyu tadi, hanya mereka yang namanya tercatat di buku kitab kehidupan, dialah yang akan selamat. Kita yang tidak tercatat di buku kitab kehidupan, mimpi-mimpi masa surga, ternyata buka mata neraka. Tapi saya percaya kita semua surga. Amin. Saudara, jangan pernah tertarik dengan kemewahan dunia. Jangan pernah tertarik dengan keinginan daging. Kalau keinginan daging, aduh, minta ampun. Maunya kita, joget sampai pagi. Apalagi kalau udah pesta-pesta, saya lihat. Dansa mete sampai pagi. Nggak apa-apa. Saya berulang-ulang kali bilang, biar aja saudara bosan. Yang pasti Alkitab katakan, orang yang suka mabuk, orang yang suka pesta bola, mete sampai pagi, dia pasti neraka yang kekal. Ini bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang katakan. Orang lebih memilih bebas. Makanya nggak bertahan gereja di sini karena sini ketat. Terlalu banyak aturan. Maunya pergi di gereja bebas. Apa aja bisa dilakukan. Mau pesta bola, joget sampai pagi pun. Nah, yang penting saya puaskan saya punya keinginan daging. Tapi jangan salahkan ketika trompet dibunyikan. Pepe, Tuhan bilang, siapa yang mendengarkan bunyi sangkakala, dia yang akan selamat. Tapi siapa yang tidak mendengarkan bunyi trompet itu, dia pasti akan tertinggal. Jangan salah, saudara. Jangan kita berpikir kita rajin gereja. Ingat, setan tidak pernah tertarik kita rajin gereja. Setan tidak pernah tertarik kita rajin berdoa. Setan tidak pernah tertarik kita rajin melayani di mimbar. Setan tidak pernah tertarik ketika kita rajin menginjil di jalanan. Tapi setan paling takut kalau saudara dan saya berjuang menjaga kekudusan. Sekarang waktunya mari kita bersungguh-sungguh. Stop sudah. Waktunya mari sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, kalau boleh berhenti mabuk, mari berhenti mabuk. Karena kita mau pingin masuk ke dalam kerajaan surga. Persyaratannya, lihat, siapa yang setia melakukan firman Allah, dialah yang akan mewarisi kerajaan surga yang kekal. Amin.